Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam pengajian Arema 2 yang akan kita bahas masalah surat Al-Fatihah. Maka kami persilakan Saudara Hafid untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada Saudara Hafid yang telah membacakan surat Al-Fatihah. Sebelum kita membahas masalah surat Al-Fatihah, kita akan membacakan suatu hadis yang ditulis pada tafsir Fathul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmad fil musnadi wa Abu Dawud fi sunani wa Ibni Khuzaimah fi sahihihi wal Hakimi fi mustadrakihi an Ummi Salamah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, sampean lanjutkan sendiri. Wa qala Daraqutni isnaduhu shahihi. Iya. Ini ada hadis mengenai bacaan surat Al-Fatihah yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Ahmad di dalam kitabnya Sunan, wa Abu Dawud dalam sunannya, wa Ibnu Khuzaimah di dalam kesohihannya, wal Hakim fi mustadrakihi. Al-Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak, dan Ummi Salamah, berasal dari Ummi Salamah. Ini salah seorang istri daripada Rasulullah SAW. Dia berkata annaha, bahwasanya ya Al-Fatihah itu tadi dibaca karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu yakro qira'atahu, bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selanjutnya sendiri. Dan Ad-Daraqutni mengatakan sanadnya sahih. Jadi bila sampean membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, terutama pada imam-imam itu, imam badal pada sholat Jumu'ah itu ada seseorang imam badal itu baca Al-Fatihah itu pada ayat Ar-Rahmanirrahim, disambung
Ya Ar-Rahmanir Rahim Maliki ya Yaumiddin. Kalau menurut hadis tadi itu ya berarti tidak ada tuntunan, salah itu. Bacaan seperti itu salah. Nah, yang benar ini menurut hadisnya itu seperti ini ya gitu. Jadi dipotong putus-putus, maksudnya itu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu. Nanti jangan sekali-kali lagi Rahmanir Rahim disambung pada ayat Rahmanir Rahim ma yaitu salah. Nah ini ada hadis lagi ini. Ini pada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya saya bacakan. Wa fi sahihi Muslimun min hadisi Ma'la ibnu Abdurrahmani an abihi an ibni Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya itu dalam kitabnya Imam Muslim yang berasal dari Ma'la ibnu Abdurrahman an abihi an ibni Hurairah an Rasulillahi, berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bunyi hadisnya gini, yaqulullahu ta'ala, Allah itu berfirman, ya, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa nisfuha li wa nisfuha li abdi masalah. Nah, gitu. Ya, ini hadisnya saya artikan ini. Allah Maha Tinggi itu berfirman, qasamtu. Nah, tu di sini fa'il. Nah, ini Allah, kembali kepada Allah. Qasamtu sholata. Nah, baini. Nah, saya bagi ya sholat itu antara aku baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Nisfaini, dua bagian. Nah, ya wa nisfuha, nah ini bisa menjadi mubtada, bisa ya fanisfuha, ini idhofah nakiro mufidah li bagiku, dan wa nisfuha li abdi ma sa'ala ya. Jadi Al-Fatihah itu dibagi dua oleh Allah ya, sholat ya, otomatis si Al-Fatihah ini dalam keadaan sholat ya. Baini, antara aku katanya Allah. Lah ini nun wiqayah ini, ya mutakalim ini, baini wa baina abdi, dan bagian dan sebagian untuk hambaku, dan sebagian itu untuk aku, li ini wa Allah, manis wa li abdi ini wa untuk hambaku. Masalah apa yang dia minta hamba itu kepada aku, idza qala abdu, nah ini bila hambaku itu membaca alhamdulillahi rabbil alamina, nah ini yang membaca itu ya imam, soal imam itu ya, terutama ini imam yang ditekankan di sini.
imam itu membaca alhamdulillahi rabbil alamina, ya boleh taman baca alamin, tidak ada masalah ini ya, karena ini tanda rofa. Nah, Allah mengatakan hamidani abdi, nah ini hambaku memuji aku, nah gitu. Jadi ya nanti maksudnya diputus-putus ya seperti ini. Karena ini Allah sendiri yang mengatakan saya bagi ya sholat itu. Sholat ini sih otomatis bacaan pada waktu sholat jadi imam itu ya Al-Fatihah itu. Apabila hambaku itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dia Allah itu mengatakan hamidani. Nah ini nun di sini nun koya. Ya ini yang mutakalim. Ya. Hambaku memuji aku, nah gitu ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ini maka Allah itu mengatakan asna alayya abdi, iya hambaku ya, ini hambaku menyanjung aku. Nah, gitu. Ini yang bicara ini Allah gitu ya. Ya, apa sebabnya dibaca Ar-Rahmani Rohimi? Ya kembali ke lillahi ini. Nah, Robbi, nah ini kembali sini semua. Roh istilahnya. Ya. Jadi kalau sampean baca Ar-Rahmani Rohimi, kalau sampean sambung dengan Maliki, lah ini apa fungsinya ini? Asna alayya abdi, hambaku mengagungkan aku. Yang satu pada surat Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah itu hamidani abdi, hambaku ya. Ini yang bicara ini Allah, bukan saya ini. Hambaku memuji aku. Nah, asna alayya abdi pada ayat Ar-Rahman itu. Fa iza qala maliki yaumid dini, ya. Apabila hambaku itu mengucapkan maliki yaumid dini, hambaku katanya Allah mengagungkan ya aku. Nah ini iyaknya ini, nah, ya mutakal ini. Jadi kalau sampean baca Rohmani Rohimi ini bukan salah lagi, itu sudah ada tuntunan ngarang dewi istilahnya itu ya. Wa idza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya na'budu ini fi'il mudhari, ini juga fi'il mudhari ya. Iyaka kami menyembah hanya kepadamu, ya kepada Allah otomatis. Kami minta pertolongan hanya kepadamu. Nah, ini kurang kabnya. Ya, kalau imam itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya. Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wali abdi masahala, gitu. Inilah bagianku dan bagian hambaku. Hambaku apa yang dia minta, nah itu. Jadi bacaan Al-Fatihah itu jangan ngawur lah, jangan sekarpi dewi, jangan. Jadi ikutilah saja tuntunan seperti ini, kan mudah, enak ya. Ya. Gitu. Maka Allah itu mengatakan, apabila hambanya itu mengatakan fa idza qala ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, boleh waladdallin banget. Inilah yang katanya Allah itu, inilah hambaku apa yang diminta. Itu
Jadi kalau sampean baca Al-Fatihah saja ngawur, ya apa hadis ini dibuang aja ganti aja. Itu. Ya, silakan. Bila ada yang mengumpi silakan aja. Jadi jangan seenaknya sendiri. Kalau baca surat ayat ya Al-Quran itu hati-hati sesuai dengan tuntunan. Jangan dikira paling pinter terus bacanya Rohmani Rohimi Mima disambung antara Rohimi ini sambung nggak bisa. Foto dulu, ini selesaikan dulu bacaan ini, baru bacaan ini. Maliki Yaumiddin. Ya gitu. Ya sekali lagi, kalau Mas Hafid dengar seperti ini ya tegur, jangan takut. Kenapa takut? Ini hadisnya kuat gitu. Sahih Muslim lagi. Nanti itu beribadah itu harus punya Tapi pegangan. kalau di tajwid itu ada lamnya itu. Ya gak apa-apa, itu berarti kan berhenti. Wasol. Oh, asal sambung lagi nanti ya. Itu. Kalau ini ayat per ayat nih nomor, makanya itu Al-Fatihah dikatakan sabul minar mas'ani. Ayat yang diulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah itu. Kalau sampai ndak ono pedote langsung jujur mana ini hadis. Kalau sampai beribadah harus punya pegangan. Dalilnya mana? Ini ya gitu. Jangan ikut-ikutan tok dikira baik pandai. Ya, gitu. Ini sekedar saya informasikan masalah bacaan Al-Fatihah. Ini terutama yang sering saya dengar itu, ya, pada sholat Jumu'ah. Ya, ini imam khotibnya tuh ndak mau menjadi imam, digantikan oleh badal daripada imam itu. Nah ini anak muda-muda itu bacaannya seperti itu, Maliki. Ini tolong itu harus diperbaiki, jangan main-main masalah ini. Ini ibadah. Baca Al-Quran itu nilainya tinggi. Lain kalau sampai baca koran, majalah itu enggak ada masalah. Cepet-cepetan enggak apa-apa itu. Ini ayatnya Al-Quran. Ya, itu sekedar untuk memberi penjelasan pada surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi Mas Hafid membaca surat, terutama ya pada surat Al-Fatihah yang enak gitu. Jadi kasih contoh seperti Rasulullah saja bacanya seperti itu karena Rasulullah ya selalu dia membaca seperti itu. Maka kita enggak, kan seenaknya sendiri. Ya anak muda-muda itu sok-sok pinter, suaranya katanya, kalau buat saya enggak ada suara itu baik dan tidak, itu bukan masalah. Yang penting itu baca ayat itu yang tartil, yang benar. Nanti apalah ayat ada baru Al-Quran, nanti kena ayat itu. Nanti sampean perhatikan tuh Al-Quran, bukan dari segi artinya, juga dari segi bacaannya, harokatnya gitu ya. Sekarang kita masuk pada ayat surat Maliki Yaumiddin. Maliki ini Maliki Yaumiddin ini ya, juga ada hadis Maliki ini. Karena apa dibaca ki, Maliki? Ya ini sambung, ya, mulai dari lillahi robbi. Nah itu. Ini isim fa'il. Ada yang membaca Maliki tanpa alif panjang. Ada yang membaca Malaka. Nah ini ada pedomannya sendiri. Ini juga gitu, Maliki. Tujuannya kemana, siapa yang membaca? Ya,
Itu. Jadi tidak sembarangan nulis ayat Al-Quran itu. Nah, kalau Maliki ya, kok kenapa dibaca ki ya? Karena sambung pada lillahi. Ini aslinya Malikun. Ya, ini Yaumuddini. Yaumuddini. Nah, ini mubtada. Nah, ini khobar mubtada. Yaumuddini kalau aslinya dikembangkan seperti itu. Ini isim fa'il. Nah, ini nakiro mufidah. Mufidatun. Nah, itu. Jadi yang menguasai hari pembalasan. Oh, ini dini. Kok dikatakan bukan di agama ya, sampai baca nanti surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor itu surat yang ke 86 kalau tidak salah ya. Ini ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma yaumuddini. Summa ma adraka ma yaumuddini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idinillahi. Ini kalau baca tajwid itu yauma idinil. Nah, itu. Berarti tanwinnya tidak disambung pada lamnya itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Nah, apa itu? Tahukah kamu apa itu hari yaumuddin? Ya. Terus diulangi lagi sama Allah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya. Ya. Itu hari, itu menunjukkan hari. Ini ada hadis juga pendapat yang mengatakan bahwa yaumuddin itu yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza min Rabbi subhanahu li ibadihi. Ini yaumul jaza. Rabbi subhanahu. Oh, ini yang dikeluarkan oleh akhraja Ibnu Jarir wal Hakim wa sahihahu an Ibni Mas'ud wa Nasin min sahabati annahum fasiru yaumaddini biyaumil hisab. Nah, itu ada lagi ya. Ibnu Jarir mengeluarkan hadis ya, dan Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud wa Nasin dari sahabatnya bahwasanya fasiru yaumaddin biyaumil hisab jaza ya. Tafsirnya yaumuddin itu yaitu yaumul hisab. Ya, jadi jangan diartikan din agama, tidak. Terus ada lagi hadis akhraja Abdul Razak wa Abdul ibn Hamid wa Ibnu Jarir an Qatadah. Nah, Qatadah mengatakan ini yaumuddini yaumu yadaina wahul ibadah bi a'malihim. Ya, yaumuddin itu katanya Qatadah yaitu yaumu Allah itu membalas hambanya dengan karena amalannya. Nah, gitu. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan yaumul jaza, ini Ibnu Mas'ud ya. Kalau Qatadah mengatakan
yaumu, nah, yaumu yadai Allahu li'ib ibadi bi a'malihim. Ini Qatadah. Ini Ibnu Mas'ud. Iya. Ini Qatadah, ini yang satu. Karena kalau Qatadah mengatakan yaumul jaza dari Tuhan yang Maha Suci, yaitu Allah. Kalau Qatadah yaumu yadaina wahu ibadah bi a'mali, yaitu hari Allah itu membalas kepada hambanya karena amalannya. Jadi maliki yaumiddin itu bimana jaza, balasan. Jadi maliki itu isim fa'il ya. Ya pelakunya siapa? Ya Allah otomatis. Yaumuddin, jadi hari ya, pada waktu nanti di yaumul akhir itu yaumul jaza. Ini mutada, khobar mutada itu ya, sesuai 26. ya 26 ya. Ya makanya itu nanti jangan kali-kali membaca surat Al-Fatihah itu seenaknya sendiri, harus punya pedoman itu, dalil istilahnya itu. Bukan lu gini-gini ya, dalilnya mana? Nah ini tunjukkan seperti itu. Jangan karena nafsunya dikira orang nggak bisa ngerti, dia sendiri mengatakan seperti itu, sok pintar gitu. Ini Al-Quran, ini ayat ini, apalagi pada waktu menjadi imam itu seenaknya sendiri. Ya, sekali lagi, jangan takut tegur itu. Jangan apa, nggak ada dalil orang membaca seperti itu. Siapapun juga yang baca itu, entah itu syekh, entah itu habaib, entah itu yai, ustadz, kalau salah ya tegur, salah. Tunjukkan tuh dalil kalau membaca mimaliki ya. Hadisnya sahih Muslim. Katanya kita ini orang Muslim harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih. Ya kalau hadisnya seperti ini, kamu mengikuti siapa? Imam-imam seperti yang baca seperti itu. Apa nafsu yang bicara itu? Ya, saya cukupkan sekian. Bila keterangan saya ini ada yang melenceng, ya, tegur tuh. Langsung ke rumah saya, minta antar ini yang punya HP ini, namanya Mas Hafid itu. Saya enggak tahu nomor HP-nya, saya enggak tahu, saya enggak pernah pegang HP itu. Silakan, kalau memang keterangan saya salah, silakan ya mengucapkan seperti ini, karena ini loh, banyak imam-imam muda itu loh baca seakan-akan pintar sendiri kayak apa itu, nggak mau belajar, katanya ngikuti sunnah Rasulullah, tapi kenyataan dari segi membaca ayat Al-Quran saja seperti itu. Ya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila keterangan saya ini terlalu keras. Memang saya seperti ini bicaraan saya itu, jadi biar enggak sembarangan orang-orang yang membaca seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.